Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadi asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang ahli di dalam bersyukur. Yang ahli dalam bersyukur sedikit dari hamba-hambanya Allah. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang sedikit tersebut, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini bukan asal-asalan. Kita di muka bumi ini dinas, punya tugas, punya dinas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung halaman kita bukan di sini. Kampung halaman kita di sorga dulu, Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melakukan satu kelalaian. Beliau lakukan karena lupa, dikeluarkan dari surga. Nah, kita berapa banyak bukan kelalaian, dosa yang kita lakukan, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nabi Adam sudah di dalam surga gara-gara satu hal, dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga dan kita punya banyak hal dan punya banyak catatan hitam. Jangan sampai kita meninggal dunia, catatan hitam itu masih ada di dalam lembaran amalan kita. Allah Ta'ala tugaskan kita di muka bumi ini bukan untuk kumpulkan harta, bukan untuk cari pengaruh, bukan untuk mengumpulkan tahta, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk makan, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat. Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak meminta rizki, tidak meminta mereka memberi makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah sang maha pemberi rezeki, yang maha kuat, yang maha agung. Dan Allah Ta'ala tugaskan kita di muka bumi ini. Kita punya tugas, kita punya misi. Misinya siapa yang berikan misi kepada kita? Misinya bukan dari manusia. Bukan bos kita menugaskan kita di Papua atau menugaskan kita di Sumatera. Ayo, ini misi kamu, ini tugas kamu. Kamu dikasih jangka waktu 2 tahun, 3 tahun tugas di daerah, nanti balik bawa laporannya. Tapi kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan, dengan misi. Kalau kita selesaikan tempo waktu yang diberikan, misi kita belum selesai, malu kita kepada Allah Ta'ala, nggak punya muka kita. Kita sibuk sama apa? Sibuk sama kecoa. Sibuk sama apa? Sibuk sama semut. Sibuk sama belatung. Sibuk sama bangkai. Sibuk sama sampah. Allah Ta'ala memerintahkan kita cari berlian, tapi kita terkecoh dengan belatung, dengan sampah, dengan kotoran kambing. Sibukkan diri kita dengan berlian. Sibukkan diri kita dengan yang Allah Ta'ala tugaskan kita akan tugas tersebut. Dan Allah Ta'ala bekali kita untuk tugas kita, dibekali dengan jawarih, dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dengan perut, diberikan kemaluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya anggota tubuh. Jumlahnya ada 7: mata, telinga, tangan, kaki, lisan, perut, kemaluan. Jumlahnya 7, persis sama seperti jumlah pintu neraka. Dan gak ada yang masuk pintu neraka kecuali yang menunggangi salah satu daripada kemaksiatan ini. Ada yang dipanggil masuk neraka dari 1 pintu, ada yang dipanggil masuk neraka dari 2 pintu, ada yang 7 pintu mengejar dia semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Mata, telinga, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu pertanggungjawaban. Huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran
dan penglihatan. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai buat siapa penglihatan dan pendengaran kita? Untuk Allah, untuk mensupport tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, segala sesuatu yang haram untuk kita ucapkan, maka ulama bilang haram untuk kita dengarkan. Kita diharamkan bergosip, ngomongin keburukan orang lain yang dia nggak suka. Maka kita juga haram mendengarkan gosip. Kita diharamkan mencaci maki, maka kita juga haram mendengarkan cacian dan makian. Kita diharamkan untuk mengutuk, melaknat, maka kita pun juga diharamkan untuk mendengar kutukan, laknatan. Sebagaimana kita diharamkan mengeluarkan omongan yang tidak baik, kita juga diharamkan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Waliyadzubillah min dzalik. Telinga berhubungan dengan lisan. Semua yang haram diucapkan haram untuk didengarkan. Dan al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah yang mau turun, kuncinya tuh ada di lidah. Kuncinya ada di lidah. Balanya mau turun, tinggal nunggu ini orang ngucapin kalimat kata kunci, datang itu bala. Jadi waspadai lidah kita, waspadai omongan kita. Sesungguhnya disebutkan bahwasanya mata dan telinga, Imam Al-Haddad itu beliau menyebutkan bahwasanya mata dan telinga adalah dua pintu yang menuju direct, langsung masuk ke dalam hatinya manusia. Apa yang masuk ke dalam hati? Masuknya melalui mata, melalui telinga. Dan kita harus punya penyaring, menyaring apa yang kita dengar, menyaring apa yang kita lihat. Dan tidak semua yang kita dengar tanpa kita saring langsung kita ungkapkan. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Rasulullah menegur orang yang sensornya rusak. Siapa orang yang sensornya rusak? Ditegur oleh Rasulullah, cukup seseorang dianggap sebagai pembohong hanya dengan menyampaikan apa yang dia dengar. Dia dengar, langsung dia sampaikan. Cukup dicap sebagai pembohong. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi lidah itu berkaitan juga dengan telinga. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwasanya dikatakan oleh para ulama, an-nazar ilal ghafilin tu yurithul ghaflah wa yurithul ghaswah fil qalb. Memandang kepada orang-orang yang lupa, yang lalai kepada Allah, itu menyebabkan kebekuan di dalam hati seseorang. Karenanya kita dilarang untuk duduk, untuk nongkrong bersama orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang lalai, yang lupa. Waliyadzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, telinga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat petunjuk ilmu yang disampaikan oleh para ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakan telinga itu untuk hal yang demikian. Kemudian telinga juga diberikan oleh Allah taala untuk membantu kita dalam urusan kehidupan kita selama dinas di muka bumi ini. Maka gunakan dengan sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan. Barang siapa yang menyalahgunakan telinganya ataupun matanya ataupun anggota tubuhnya, anggota tubuh ini pemberian dari Allah, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita pakai untuk menentang, memberontak kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Di antara para ulama terdahulu, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, hadzal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, hafidhtu a'dha'is sab'ah wa ma saraftuha illa fit ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7 dan tidak saya gerakkan anggota tubuh saya yang 7 ini melainkan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh beliau, sejak saya berusia belasan tahun, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Sejak saya berusia belasan tahun, saya tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, bahkan niat untuk berbuat yang makruh tidak pernah terlintas dalam hati saya. Niatnya aja nggak ada di dalam hati.
Dan di antara para guru-guru kami minal mutaakhirin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad meninggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu beliau di antara ucapannya bahwasanya alhamdulillah saya nggak ingat kalau saya pernah melakukan perbuatan haram. Nggak pernah mata saya ngelihat yang haram, mendengar yang haram, mengucap yang haram, menyentuh yang haram, nggak pernah. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin puluhan tahun yang lalu beliau berkata, siapa di antara kita yang dalam 1 minggu ini anggota tubuhnya tidak melakukan 1 dosa pun juga? Yang ada kita jalan, hatta kita jalan ke masjid, berapa hal haram yang kita lihat? Kita melihat aurat, nggak cukup aurat di jalanan kita lihat, bahkan kita masih kurang cari di internet. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak lidah kita berucap hal yang haram untuk kita ucapkan. Pergi ke majelis, nggak taunya ada hal yang nggak enak di jalan, mencaci maki di majelis, mencaci maki dalam perjalanan dari kendaraan. Ngelihat macet, dia ngatain orang. Ngelihat ada orang ngelanggar, dia ngatain, dia mencaci orang lain. Wal iyadzubillahi min dzalik. Ente mau ke majelis tapi kok ngomongnya begitu. Wal iyadzubillahi min dzalik. Berapa banyak hari ini lidah kita mengucapkan yang tidak baik, dalam minggu ini mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram, tangan kita menyentuh yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syama'ilnya beliau, lam tamas yaduhu yada mar'atin ajnabiyatin qat. Tangan beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, kata Rasulullah. Kan asyad hayaan minal azra fi khidriha. Beliau lebih pemalu daripada anak perawan di rumahnya, di kamarnya sendiri, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat melainkan hal-hal yang baik, hal-hal yang santun. Maka umat Nabi Muhammad yang umum maupun yang khusus, mereka harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa peneladanan Rasulullah? La yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Adapun yang tidak baik, ya bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia berucap yang tidak baik, dia bukan umatnya Nabi Muhammad, ya wajar begitu. Memang Allah Ta'ala ciptakan neraka punya tujuan. Itu neraka nggak dibiarkan kosong, mau diisi orang, dan penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni sorga. Allah menciptakan neraka dan Allah menciptakan calon penghuninya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan bersama mereka, jangan ikuti perangai mereka. Berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Enggak sama calon penghuni surga dengan penghuni neraka, tidak sama kelakuannya. Dia tukang caci maki, ya wajar, calon neraka mungkin. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan calon penghuninya, dan Allah ciptakan kerjaan dan ucapan yang dilakukan yang pantas bagi calon penghuni neraka. Selesai. Barang siapa yang melakukan ataupun juga memiliki ciri-ciri calon penghuni neraka, ya dia na'udzubillah. Nah, kita jangan sampai ciri itu melekat pada diri kita. Contohlah para penghuni surga. Nabi Muhammad dimaki, nggak pernah maki orang lain. Nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad mencaci maki orang lain. Dimaki ya banyak, dicaci maki, dikatain, dizalimi, diletakkan duri banyak. Dan senantiasa sepanjang zaman di muka bumi ini selalu ada orang yang mencela kepada Allah. Selalu ada orang, ribuan, jutaan yang mencela Nabi Muhammad. Apa ngurangin derajatnya Allah, ngurangin derajatnya Nabi Muhammad? Sama sekali tidak. Iblis yang paling terkutuk, udah penjahat yang paling besar, dia yang ngajarin orang-orang bejat, dia yang ngajarkan Fir'aun, dia yang ngajarkan Namrud, dia yang ngajarkan Haman. Cuma juga kita habisin waktu kita pegang tasbih begitu, iblis laknat, iblis terkutuk, iblis sialan. Kita pegang tasbih, ada pahalanya? Nggak ada. Ada gunanya? Nggak ada. Kita bilang subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berguna apa enggak? Kalau di situ ada sesuatu yang berguna, yang manfaat, maka dalam peneladanan terhadap Rasulullah, dengan caranya Rasulullah, dengan metodenya Rasulullah, dengan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah bilang, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, keburukan susulkan, hapus dengan kebaikan, hilang. Sebab orang sekarang juga ada pintar. Kalau kita lawan keburukan dengan keburukan, bilang ya sama juga kita. Tapi kita lawan dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan santun, dengan ketegasan. Ketegasan bukan berarti kita bersikap lembek, tidak. Akan tetapi disiplin dengan adabnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini petugas. Tidak ada yang keluar dari lisan kita, nggak ada yang keluar dari perbuatan kita, melainkan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Kemarahan kita diatur oleh syariat, bukan buat nafsu. Kita suka sesuatu karena Allah, kita benci sesuatu karena Allah, bukan buat sesuatu apapun juga, bukan karena nafsu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, beliau ada bertempur dengan seorang musyrik, dengan susah payah berhasil dijatuhkan, sudah mau dibunuh, itu musyrik meludah di wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sudah mau ditebas, wajahnya Imam Ali diludahi, kemudian nggak jadi, ya sudah, jalan sana. Bilang, ya Ali, tadi kamu mati-matian mau membunuh saya, begitu kamu kalahkan saya meludah di wajah kamu malah tinggalkan saya, kamu lepaskan saya. Dia bilang, saya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Tahu, pedang saya ini Dzulfagar, tidak menebas kecuali untuk Allah, karena Allah, bukan karena nafsu. Kamu memancing amarah saya, nggak bisa. Saya nggak menebas karena amarah saya. Waliyadzubillahi min dzalik. Hakadha ketakwaan mereka. Wal Hasan bin Ali bin Abi Thalib waktu dicaci maki, dia bilang kepada anaknya, ya waladi, anaknya komplain, abah kenapa kamu tidak balas omongannya, tidak klarifikasi omongannya. Ya waladi, mata ahadta abaka sababa, wahai putraku, kapan kamu dapati nenek moyangmu, leluhurmu tukang caci maki orang? Saya Hasan dicaci biasa, ayahku Ali bin Abi Thalib dicaci biasa, ibuku Fatimah Zahra dicaci biasa, kakekku Rasulullah paling banyak dicaci orang, paling banyak dimaki orang. Hakadha. Tapi kita membalas mencaci, nggak ada. Ayahku bukan demikian, kakekku tidak demikian, ibuku tidak demikian, dan saya Hasan, tidak keluar dari mulut saya kecuali yang hasan, yang indah. Tidak keluar dari perbuatan saya kecuali yang hasan, yang bagus, yang indah. Sungguh ini lebih tajam daripada pedang, lebih ampuh daripada apapun juga. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anggota tubuh kita dari yang haram, dari maksiat, dari sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa insya Allah kemenangan umat Islam Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Dijadikan tahun ini tahun kemenangan bagi umat Islam, ya. Tapi umat Islamnya kudu jadi pemenang juga, ya. Jadi pemenangnya dengan menjauhi yang haram. Kalau kagak, biar kata, ya, pemimpin tertinggi di dunia Muslim, tapi kita ngerjain yang haram, ngelihat yang haram, menyentuh yang haram, mendengar yang haram, tetap aja pecundang. Di zaman Nabi Muhammad, presidennya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di situ nggak ada Abu Lahab, nggak ada Abu Jahal? Apa di situ kagak ada orang-orang yang celaka, yang masuk neraka? Nggak ada Musailamah al-Kadzab di situ? Ada. Memang udah sial, walaupun pemimpinnya Nabi Muhammad. Walaupun pemimpinnya nabi-nabi yang paling hebat, Nabi Sulaiman, tetap aja orang neraka selalu ada dimanapun juga. Sayyidina Ibrahim, dia sendirian, pemimpinnya Namrud, tapi memang beruntung, memang orang surga, memang orang surga. Nah karenanya itu kita cari keberuntungan dulu buat diri kita, jadikan kita pemenang, begitu. Wah insya Allah Allah Ta'ala berikan pemenang sejati buat pemimpin kita juga, amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubna indaka minas su'ada wa asli umurina fi dunyana fi yaumi ghada birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Kita doakan Al-Habib Abdurrahman mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan afiah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para guru-guru kita, para ulama kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita dari keburukan orang-orang yang punya niat buruk kepada umat Islam, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.